Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan di tahun baru ini, tahun 2023, mengkaji kitab Anwarul Basair karya guru kita bersama Asy-Syaikh Al-Hajj Al-Faqih Al-Usuli Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, yaitu Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair lil Imam As-Suyuti. Semoga di tahun baru ini semangat kita untuk mengkaji ilmu, mengembangkan ilmu, meneladani Kiai Sahal dan ulama-ulama kita yang lain bertambah-tambah sehingga Allah memberikan anugerah ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang buahnya kita rasakan minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 110 kaidah 4, yaitu ad-dararu yuzalu. Yang punya kitab Anwarul Basair bisa dibuka Al-Qaidatur Rabi'ah ad-dararu yuzalu. Kaidah yang keempat ini akan menjelaskan ad-dararu yuzalu. Ad-dararu itu bahaya, yuzalu itu dihilangkan. Manusia hidup ini tentu ingin merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesuksesan, keindahan, dan sejenisnya. Oleh karena itu, segala potensi yang membahayakan manusia harus dihindari dan dihilangkan. Karena bahaya itu akan mencederai kehidupan manusia, mencederai kehidupan di akhiratnya kelak. Oleh karena itu, kaidah yang keempat yang dirumuskan oleh fuqaha adalah ad-dararu yuzalu. Bahaya, keadaan yang membahayakan itu harus dihilangkan. Tidak hanya dihindari, tapi harus dihilangkan. Dari mana asal dari kaidah ini yang dirumuskan oleh para ulama? Ad-dararu yuzalu. Asluha, dasar dari kaidah ad-dararu yuzalu ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Ini satu hadis yang sangat masyhur yang dipakai dalam banyak kasus untuk merespon banyak kasus. Ad-dararu la darara wa la dirara. La darara li nafsihi wa la dirara li ghairi. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, wala dirara, dan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Terhadap diri kita juga tidak boleh, terhadap orang lain juga tidak boleh. Kenapa? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang lain. Keindahan hidup kita dan keindahan hidup orang lain. Tidak hanya sebatas untuk diri kita sendiri dalam posisi yang privacy, yang hanya untuk kita, tapi juga untuk publik, untuk eksternal, internal dan eksternal.
Diri kita harus kita jaga supaya terhindar dari hal-hal yang membahayakan dunia wa ukhra, dunia dan akhirat. Juga kita harus menjaga lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang lain secara eksternal dari hal-hal yang membahayakan mereka. Ini Masya Allah hadis yang sangat populer dan sangat bermanfaat bagi kita untuk menjawab problematika sosial. Hadis la darara wa la dirara ini saat COVID-19 kemarin itu sangat relevan dan kontekstual, dan di setiap saat kita tidak boleh membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. Misalnya salah satu hasil Bahsul Masail PBNU Jawa Tengah pada saat genting-gentingnya COVID, bagi orang yang terkena COVID positif misalnya, dia tidak boleh menunaikan sholat Jum'ah karena berpotensi menularkan penyakit itu kepada orang lain. Dia harus menjaga orang lain supaya tidak tertular. Dia juga harus menjaga dirinya sendiri supaya tidak tertular. Oleh karena itu, negara juga punya kebijakan dulu ya saat COVID dengan kita memakai masker misalnya. Karena memakai masker ini dalam rangka supaya kita ini langkah nyata, zahir, supaya kita tidak tertular. Jadi kaidah la darara wa la dirara ini, kaidah atau hadis la darara wa la dirara ini menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari supaya menjaga diri kita secara internal dan menjaga orang lain secara eksternal, sehingga semua orang bersama-sama untuk menghindarkan bahaya. Secara otomatis ketika terhindar dari bahaya, kehidupannya akan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena lawan kata dari ad-dar adalah an-nafi' yang bermanfaat. Madarat sama dengan mafsadah, lawan katanya adalah maslahah. Jadi kalau kita terhindar dari kemadorotan, kebahayaan, maka kita akan isi hidup kita dengan penuh kemanfaatan, penuh kebaikan, penuh keberkahan, bertambah-tambah kebaikan dan kemanfaatan kita kepada diri kita dan orang lain. Akhrajahu Malikun fil Muwatta. Hadis la darara wa la dirara ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta an Amr bin Yahya an abihi. Juga wa akhrajahu Al-Hakim fil Mustadrak, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Wal Baihaqi wa Daruqutni min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Juga wa akhrajahu Ibnu Majah, juga dikeluarkan oleh diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kita tahu bahwa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah seorang yang multidisiplin pengetahuan, multidisipliner pengetahuan. Selain faqih, beliau juga mufassir dan muhaddis. Sehingga di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair ini untuk mengokohkan dasar la darara wa la dirara ini dari Imam Malik dalam kitab Muwatta, dari Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga seorang ahli hadis Syafi'i yang juga ahli fikih Imam Baihaqi, dan Imam Daruqutni juga Imam Ibnu Majah. Masyaallah. Jadi satu hadis yang disokong, didukung oleh banyak rawi yang siqah, rawi yang adil dan siqah yang luar biasa. I'lam anna hadhil qa'idata yanbani 'alaiha katsirun min abwabil fiqhi. Kaidah ini al-dararu yuzal,
kondisi bahaya ini harus dihilangkan, itu terbangun di atas kaidah ini banyak sekali dari bab-bab fikih. Di sini dicontohkan min zalika ar-raddu bil aib. Salah satunya adalah ketika kita membeli sesuatu dan di situ ada cacatnya, maka kita diperbolehkan untuk mengembalikan barang itu sehingga ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, sebagai garansi supaya sesuatu yang kita beli ini memuaskan pelanggan, memuaskan kita, supaya mustari atau penjual ini pembeli ini tidak merasa dirugikan. Jadi baik penjual ini harus betul-betul menjual mabek produk yang sesuai dengan standar. Tidak ada khianat, tidak ada gharar dan sebagainya yang dilarang oleh agama. Karena ketika Nabi ditanya ayul kasbi atyab, profesi mana yang paling baik, yang paling halal dan berkah, Nabi bersabda amalur rajuli biyadihi, pekerjaan orang yang dilakukan sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan jual beli yang baik, ila ghasya fihi wala khiyana, tidak ada khianat, tidak ada penipuan. Jadi ar-raddu bil aib, mengembalikan ketika yang kita beli itu ada cacatnya, ini termasuk masuk pada aplikasi kaidah ad-dararu yuzal. Karena kita ketika membeli apapun ya, HP misalnya, komputer misalnya, pakaian misalnya, kitab misalnya, di situ ada cacatnya, ya kita berhak untuk mengembalikan. Ketika penjual tidak mau dikembalikan, maka beresiko besar dia akan kehilangan kepercayaan konsumen, kehilangan kepercayaan pembeli, dan itu akibatnya jangka panjang. Ini satu contoh, ar-raddu bil aib wa jami'u anwa'il khiyar, semua macam-macam khiyar. Kemudian wal hijru, hajar, jadi dalam fikih itu bi anwa'i juga ada konsep melarang orang untuk menasarufkan hartanya. Jadi kalau kita berhak untuk mengembalikan supaya ada kepuasan pelanggan, kepuasan pembeli, dan penjual juga hati-hati menghindari unsur penipuan, pengkhianatan, dan lain-lain, maka dalam kasus pelarangan tasarruf ini juga dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dalam konsep fikih yang dilarang untuk membelanjakan harta adalah al-majnun, orang gila misalnya, dilarang. Kemudian orang bangkrut, alladzi irtakabatu ad-duyun, orang yang banyak hutangnya, yang menumpuk-numpuk. Kemudian as-sabi, anak kecil misalnya, dilarang. Jadi ini bertujuan supaya tidak menimbulkan bahaya. Memang dalam konteks anak kecil misalnya kan ada perdebatan. Boleh enggak anak kecil ini membelanjakan hartanya? Ini di dalam kitab Kifayatul Akhyar memang
dikatakan umumul balwa. Ini sudah menjadi fakta umum ya. Artinya di mana-mana sekarang kita melihat anak-anak yang sekolah usia RA misalnya, usia SD, usia PAUD, usia kecil, MI misalnya, itu sudah dikasih uang sama orang tuanya dan belanja sendiri, beli jajan misalnya. Maka di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu diterangkan ya harus diperbolehkan tapi dengan syarat fis-shaghair, di dalam syarat hal-hal yang sepele atau fil muhaqqarat, di dalam hal-hal yang dianggap remeh. Ya seperti beli jajan lah dengan harga 1.000, 2.000 itu diperbolehkan li umumil balwa karena sudah menjadi fakta umum ya. Sudah menjadi realitas yang sulit untuk dicegah. Tetapi tentu saya mengapresiasi lembaga pendidikan misalnya setingkat RA atau MI yang kemudian yang include di dalamnya snack. Sekolah-sekolah unggulan ini misalnya orang tua memberikan misalnya SPP 500 atau 700, termasuk SPP itu adalah untuk memberikan snack dan makan siang bagi anak didik. Ini sangat islami ya, sangat fikih karena guru lebih tahu mana jajan yang sehat, yang halalan thayyibah, yang bergizi, yang tidak mengandung hal-hal yang membahayakan fisik, membahayakan akal, membahayakan jasmani. Itu lebih baik. Ada seleksi, itu ada pilihan makanan yang halalan thayyibah, itu yang halal dan thayyib, yang bergizi, yang bisa menyehatkan fisik, bisa meningkatkan kapasitas akal manusia, tidak membuat orang ngantuk, kemudian lemah fisiknya, mudah sakit dan lain-lain. Kan faktanya banyak sekali jajanan-jajanan yang di situ ada bahan pengawet, yang di situ ada hal-hal yang mengganggu kesehatan manusia dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang misalnya. Kemudian di sini dicontohkan lagi misalkan fashun nikah bil uyub awil i'sar. Dalam konteks rumah tangga misalnya ada cacat-cacat baik pada suami atau pada istri misalnya yang mengganggu hubungan seksual misalnya, ya boleh melakukan fasakh, membubarkan perkawinan itu karena hal-hal yang tidak diinginkan. Atau ada juga karena i'saru zaud bin nafaqah, seorang suami tidak mampu memberikan nafkah, tentu ini menjadi jalan supaya ada win-win solution. Nah, tentu kita juga mengharap perkawinan itu tidak seumur jagung. Artinya ketika ada problem ekonomi ya dipecahkan bersama-sama. Jadi kalau fashun nikah bil i'sar ini kalau dalam konteks orang Indonesia khususnya orang Jawa ini jarang terjadi ketika perceraian itu kebanyakan ya karena faktor pihak ketiga, misalnya faktor perselingkuhan, faktor percecokan dan lain-lain. Kalau faktor ekonomi kebanyakan orang Jawa ini sama-sama membackup kebutuhan rumah tangga. Suami bekerja, istri juga bekerja. Jadi memang itu hebatnya ya. Meskipun dalam konteks agama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Harus memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi kebanyakan istri-istri orang muslim Jawa itu sangat welcome, toleran dan progresif
emansipatif dalam arti bergotong royong untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi anak-anak, untuk menghantarkan masa depan anak-anak ke jenjang yang lebih baik. Banyak sekali di sini wa tata'allaku bihadhil qawaid. Kaidah ad-dararu yuzal, bahaya itu harus dihilangkan, ini bawahnya ada kaidah-kaidah kecil yang menopang kaidah besar itu. Apa misalnya? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi yang darurat ini maqarabal maqarabal halak, sesuatu yang mendekati kepada kematian, kehancuran. Kondisi darurat dalam bahasa Kiai Sahal itu saya lihat terpaksa atau kondisi yang harus memaksa orang untuk melakukan sesuatu, terjepit atau terpaksa. Tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Wa min thamma, dicontohkan di sini, jaza aklul maitah indal mahmasati. Ini masyhur ketika dalam kondisi darurat, orang kalau tidak makan sesuatu yang dilarang dia akan meninggal, maka dia diperbolehkan. Makan bangkai yang asalnya dilarang, maka diperbolehkan. Karena apa? Ya karena dalam rangka hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Karena tidak ada makanan yang halal, misalnya di tengah hutan, atau di dalam hotel dia tidak punya uang, yang ada hanya makanan babi misalnya, ya itu yang dimakan seadanya, karena dalam rangka menyambung hidup. Wa talaffuz bi kalimatil kufri lil ikrah, melafatkan kalimah kufur karena dipaksa. Ada orang misalnya dipaksa, kalau tidak mengucapkan kalimatul kufri dia akan ditembak, misalnya dia akan disiksa, maka tidak apa-apa. Yang penting wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap konsisten, istiqomah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhu malil mumtani' min ada'id dain bi ghairi iznihi. Ini Masya Allah, di dalam ini ada orang yang tidak mau membayar hutang, maka boleh diambil hartanya itu orang yang membangkang, tidak mau, tanpa izinnya. Ibarat konteksnya sekarang, ya ada orang hutang ditagih terus tapi tidak keluar uangnya, itu terus itu boleh diambil itu uangnya karena dia memang tidak mau membayar hutang. Sehingga dalam hadis yang terkenal itu, layul wajidi yukhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang punya uang, punya harta untuk membayar hutangnya tapi terus menunda-nunda dengan berbagai alasan, itu boleh dilecehkan harga dirinya dan kita beri punishment. Karena untuk menggugah bahwa jangan hanya rajin hutang, ya, justru yang wajib adalah qada'ud dain, yang wajib adalah membayar hutang. Jangan sampai ada budaya senang hutang tetapi mangkir untuk membayar hutang. Sehingga di sini akhdhu malil mumtani' min ada'id dain bi ghairi iznihi itu boleh. Jadi mengambil harta orang yang mencegah dirinya untuk membayar hutang tanpa izinnya, itu boleh. Kemudian ada konsep lagi wadaf'us sha'il.
ada orang ingin mencelakai dirinya, dia harus menjaga diri, menolak. Fadra'u an anfusikumul maut. Kita harus mencegah, menjaga diri kita jauh dari kematian. Artinya semua hal-hal yang ingin mencelakai kita ya harus kita jaga, harus kita hindari, harus kita lawan gitu ya. Semua hal yang ingin mencelakai kita harus kita lawan. Ini kaidah yang pertama, yaitu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Di bawah ad-darur yuzal ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi terpaksa, terjepit, hal-hal yang dilarang itu diperbolehkan. Ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, ma ubiha lid-darurati biqadri ta'adzuriha. Apa yang diperbolehkan karena kondisi darurat tadi, maka sebatas alasan yang diperbolehkan itu. Wa min furu'ihi al-muttaru la ya'kulu minal maita ila qadra sadirumki. Orang yang tadi diperbolehkan makan bangkai dalam kondisi darurat, ya sebatas untuk bisa memanjangkan nafas saja. Artinya kalau bangkainya cukup dengan 5 sendok ya hanya 5 sendok. Misalnya ada bangkai ular, ya jangan dimakan semuanya, cukup mungkin kalau dipotong-potong hanya 5, yang penting tubuhnya bisa bergerak, ya sekedar itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan minimal. Tidak boleh kemudian makan kemudian kenyang gitu. Ya mohon maaf, seperti sekarang banyak di Facebook itu orang makan ular kobra, tentu kan tidak boleh ya. Makan hal-hal yang seperti itu boleh kalau dalam kondisi darurat, dan ketika darurat itu ya harus biqadriha, artinya standar minimal di mana dia bisa mempertahankan nyawanya misalnya. Waman ustusyira fi khatibin waqtafa bi ta'rid ka qoulihi la yasulhu laka lam ya'dil illa tasrih. Ini dicontohkan lagi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Orang yang diajak musyawarah, orang yang mau melamar seseorang misalnya, maka kalau dia cukup la yasulhu laka, itu tidak, menurut saya tidak layak bagimu. Lam ya'dil illa tasrih, maka dia tidak usah menjelaskan kenapa tidak layak, kemudian karena melakukan ini. Jadi sebatas artinya kalau dia menunjukkan aib orang lain itu dihindari, cukup la yasluhu laka misalnya. Artinya ya menurut saya dia kurang pantas untuk kamu misalnya. Tidak usah dijelaskan ini. Dicontohkan lagi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa yajuzu akhdhu nabatil haram bi'alafil bahaim. Boleh mengambil cecukulan tumbuh-tumbuhan di tanah haram Makkah Madinah untuk memberikan makan kepada hewan. Tapi wala yajuzu akhdhuhu li bai'ihi. Tapi tidak boleh mengambil itu untuk tujuan bisnis, untuk jual beli. Kemudian dicontohkan lagi wa ta'am fi daril harbi yu'khadhu ala sabilil hajah. Di daerah konflik misalnya, perang misalnya, ada orang membeli makanan, maka ya ala sabilil hajah, sesuai dengan kebutuhan, li'annau ubiha lidharurah, karena
membeli makanan di daerah konflik itu diperbolehkan hanya untuk mempertahankan nyawa. Ya mungkin pertimbangannya khawatirnya ada banyak racun, ada banyak makanan yang membahayakan. Jadi luar biasa di sini. Terus yang terakhir di bawah kaidah ini setelah ad-daruratu tubihul mahdhurat, kemudian ma ubiha lid darurah biqadri ta'adzuriha, yang terakhir ad-daruru la yuzalu bid-darar. Keadaan yang bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan doror. Jadi keadaan yang bahaya ini tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan bahaya yang baru. Nah, ini pernah ketika kita melakukan riset ya, jangan sampai misalnya pernikahan anak usia dini ini misalnya kemudian menyebabkan perceraian, kekerasan, terlantarnya anak, bahkan sampai kematian dan lain-lain ini. Di sini dicontohkan misalnya adamu ijbari sayyid ala nikahil abdi wal amat allati la tahillu lahu. Tidak boleh memaksa majikan menikahi budak perempuan atau budak laki-laki atau budak perempuan yang tidak halal baginya. Wala yaqulu al-muttaru ta'ama muttarin akhar. Tidak boleh dua orang berebut, tidak boleh orang yang dalam kondisi darurat ini memakan makanan orang yang darurat. Illa ayyakuna nabiyan, kecuali kalau dia seorang nabi. Fa innahu yajuzu lau akhdhuhu wa yajibu 'ala man ma'ahu bazluhu. Kalau dia nabi maka dia boleh mengambil dan orang yang bersamanya wajib memberikan makanan itu. Tapi dalam konteks praktek para nabi, masya Allah, ketika terjadi perang parit itu di Madinah, masya Allah, Nabi justru memberikan contoh teladan bahwa seorang pemimpin agama itu justru harus mendahulukan orang lain, justru harus memberikan kebahagiaan orang lain, sehingga para sahabat Nabi bisa makan dengan semuanya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi. Jadi ya ini secara teoritis, karena memang Nabi itu punya fungsi sosial yang besar, sehingga orang yang bersama Nabi ya seperti Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, itu sosok-sosok yang masya Allah mencurahkan nyawa, harta, tenaga, pikiran untuk membantu perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.